boleh memberikan suatu motivasi hati yang baik, dan kemudian boleh memberikan suatu kemampuan untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus. Amin. Ya, kita akan bersama-sama masuk di dalam sesi yang terakhir, yaitu kita mengambil akan satu tema, The Vision of GRI Taipei and Our Perseverance. Saudara, di saat kita melihat Tuhan mempercayakan kota di dalam pelayanan, khususnya kita melihat ini yang menjadi satu hal yang kita nikmati. Kita bisa menikmati satu persekutuan di satu kota yang namanya Taipei. Saudara, kota memiliki akan satu keunikan, yaitu kota menjadi pusat. Menjadi pusat, misalnya kita melihat pusat education berada di kota, pusat dari entertainment ada di kota, pusat dari ekonomi ada di kota, maupun pusat dari setiap pekerjaan adalah di kota. Pusat politik juga ada di kota. Maka di satu sisi kita melihat kota memiliki common grace, memiliki anugerah umum, di mana kita bisa menikmati a lot of things di dalam hidup kita berada di kota. Tetapi saudara, pada saat kita melihat apakah sungguh-sungguh kota yang menjadi pusat education, yang menjadi pusat dari kita bisa bekerja, pusat di mana kita bisa berpolitik, pusat di mana kita bisa untuk menikmati akan sebuah entertainment, adalah tempat yang menawarkan kebaikan saja atau memberikan kenyamanan saja. Justru kita melihat kota bukan hanya sekedar yang memberikan common grace, tapi justru kita melihat di kota pun banyak sekali akan kerusakan-kerusakan yang ada di dalam kehidupan di kota. Saudara, pada saat kita melihat ini, bagaimana kitab suci memberikan akan prinsip kita hidup di kota, dan bagaimana kita melihat kehidupan kota menurut firman Tuhan, dan bagaimana kita sebagai orang yang tinggal di kota, khususnya di kota Taipei, kita sungguh-sungguh memiliki kewaspadaan dan memiliki ketekunan untuk mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan oleh orang-orang yang berada di kota, di dalam hal ini orang-orang Kristen. Mari kita membuka di dalam dua bagian di dalam kitab suci. Yang pertama, saya mengajak saudara membuka di dalam Kejadian pasal yang ke-11. Di dalam Kejadian pasal yang ke-11, kita membaca ayat pertama sampai kepada satu ayat, yaitu di dalam ayat yang ke-9. Kejadian pasal yang ke-11 ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Mari kita membaca bersama-sama Kejadian pasal 11 ayat pertama sampai ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai dapat di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu batu bata itu dipakai mereka menjadi batu gegala-gala sebagai tanda liat. Juga kata mereka, marilah kita mendirikan bagi kita sebuah kota dengan menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserah ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan dan melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak manusia itu. Dia berfirman, mereka ini satu bangsa dan satu bahasa untuk semuanya. Ini baru permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang maka kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Bagian yang kedua, saya mengajak saudara membuka di dalam Roma. Di dalam Roma pasal pertama, di dalam ayat 16 dan 17. Roma pasal yang pertama, ayat 16 dan ayat yang ke-17. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3.
Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kita sekali lagi dengan kepala kita bersama-sama berdoa. Bapa surga, kami menyerahkan waktu kami ke depan, dan bila Tuhan sendiri yang bekerja memimpin kami masing-masing, dan bila Engkau sendiri yang bertahta memimpin setiap kami, dan bila Engkau sendiri yang menjadi akan Allah yang berfirman di dalam setiap kami masing-masing. Kami menyerahkan semuanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami mempertaruhkan seluruhnya di dalam nama. Amin. Saudara, pada saat kita melihat di dalam Kejadian pasal 11, di mana sejak manusia jatuh ke dalam dosa, akhirnya begitu banyak kejahatan demi kejahatan dilakukan oleh manusia berdosa. Dan salah satu yang kita melihat, kehadiran sebuah kota adalah sebuah hasil peradaban yang cukup besar. Dan kita melihat hadirnya sebuah kota adalah sesuatu puncak bagaimana manusia dapat bersatu untuk mendirikan bersatu dengan satu ambisi, dengan satu misi, dengan satu komunikasi, dengan satu manajemen, dan juga dengan satu semangat fighting spirit untuk mereka mewujudkannya. Kalau sudah baca dari awal Kejadian pasal 11 ayat pertama, sudah melihat mereka satu bangsa, mereka satu bahasa. Maka sudah coba lihat, pertama yang kita bisa lihat, kota yang ada di situ, di mana dibangunnya satu menara itu adalah satu kota yang dibangun dari satu ambisi yang sama. Itu apa? Mari kita mendirikan satu kota dengan menara di mana kita tidak terserak kemana-mana. Dan saudara, di situ dicatat ambisi itu adalah satu ambisi yang disetujui oleh sesamanya. Maka di sini ada satu kesatuan, yes. Untuk membuat menara Babel, ada kesatuan visi, yes. Ada kesatuan ambisi, yes. Dan mereka sangat bersatu untuk mendirikan menara. Mereka rela capek-capek bikin akan satu batu. Mereka capek-capek bikin tanah liat. Mereka capek-capek bikin menara yang begitu tinggi, dengan harapan semuanya tidak terserai-berai, semuanya berada di dalam satu menara, dan di situ mereka hidup. Saudara, maka di sini one ambition, saudara. Tidak ada satupun yang fantoy, tidak ada satupun yang melawan. Semua setia kepada satu ambisi. Saudara, saya tidak katakan vision, tapi saya katakan ambisi. Kedua, mereka memiliki satu misi yang sama. Supaya kita tidak tercerai-berai, maka misi kita adalah mari kita bersatu di dalam satu gedung ini, di dalam satu menara ini. Kami bersatu, kami bergandengan tangan. Untuk apa? Untuk mewujudkan ambisi kami. Maka ada kesatuan? Yes, ada kesatuan. Kesatuan apa? Kesatuan misi di dalam diri mereka. Lalu dikatakan di mana bagi mereka berkomunikasi, bahasa mereka, komunikasi mereka. Mereka tidak ada satu pun yang lag. Di dalam dicatat di situ, mereka satu komunikasi, satu logat, dan satu dengan yang lain tidak tercatat bagaimana mereka saling baku hantam di dalam satu ambisi. Tidak ada dicatat mereka baku hantam di dalam satu misi. Tidak dicatat mereka baku hantam di dalam komunikasi. Hari ini seringkali problem kita adalah komunikasi, bukan? Seringkali pada saat kita, misalnya kita send line atau send WhatsApp dan sebagainya, pada saat seringkali pada saat kita mengutarakan, seringkali kita mengalami problem. Kenapa? Karena seringkali hanya beda tanda petik saja, beda koma saja, itu akan menentukan bagaimana komunikasi itu baik atau tidak. Ya kan? Misalnya kamu anjing dengan kamu koma anjing, itu berbeda. Kita bilang kamu anjing, gila, kan? Tapi kamu anjing, berbeda. Nah, pada saat kita melihat ini adalah satu hal komunikasi seringkali menjadi problem. Tetapi kita melihat di sini justru mereka satu logat, satu aksen, dan satu bahasa, dan tidak tercatat bagaimana mereka pada saat mewujudkan ambisi mereka. Ambisi itu dengan satu komunikasi yang satu. Waduh, saudara, ini sebuah kesatuan.
Lalu mereka juga satu dengan yang lain, tidak dicatat bagaimana mereka saling memperalat satu dengan yang lain. Tidak dicatat di mana mereka saling berkompetisi. Tidak ditulis di situ mereka bersama-sama mewujudkan menara Babel itu. Maka ada fighting spirit, di mana fighting spirit yang mereka kerjakan bukan fighting spirit karena berkompetisi, tapi fighting spirit karena apa? Kami punya ambisi yang sama, dan kami mau ambisi yang sama itu terjadi, dan ambisi yang sama itu berwujud di depan kami. Maka saudara akan melihat inilah salah satu konsep manajemen. Manajemen harus punya ambisi, harus punya misi, harus punya komunikasi, harus punya mentalitas, dan juga harus punya pengaturan yang teratur. Sudah, itu dilakukan oleh manusia. Itu dilakukan oleh manusia yang jatuh dalam dosa. Tetapi pada saat Tuhan datang dan Tuhan melihat, akhirnya Tuhan berkata apa? Mereka membangun akan menara untuk supaya mereka tidak tercerai-berai. Tetapi sudah ada satu hal yang Tuhan lakukan, itu apa? Tuhan datang dan memporak-porandakan apa yang disatukan oleh manusia. Manusia berusaha bersatu, tapi di saat Tuhan melihat, Tuhan mengatakan justru yang kamu usahakan untuk kamu satukan akan saya porak-porandakan, akan saya cerai-beraikan. Supaya apa? Supaya kamu tahu bahwa one ambition is not good enough. It's not enough. One mission is not enough. One communication, one action is not enough. One fighting spirit is not enough. And one management, human management is not enough. Kenapa? Karena Tuhan melihat bahwa apa yang kau bangun tidak ada di dalam kehendakku. Apa yang kau lakukan, apa yang kau ambisikan, apa yang kau misikan, apa yang kau komunikasikan, apa yang kamu kerjakan, tidak ada hubungannya dengan kehendak Tuhan. Kenapa? Karena manusia menganggap bahwa apa yang diambisiku adalah yang ku mau tuju, tapi kita tidak cross check dengan apa yang Tuhan mau. Maka saat Tuhan melihat ambisi manusia, Tuhan melihat misi manusia, Tuhan melihat komunikasi manusia, dan melihat apa yang di fighting spirit manusia, Tuhan berkata, no. Nah, ternyata terjadi. Akhirnya dicerai-beraikan mereka. Maka saudara, yang menjadi paling penting dalam visi Tuhan adalah the will of God. Tuhan berkenan atau tidak. Sehebat-hebatnya apa yang kau ambisikan, sehebat-hebatnya misi yang kamu mau kerjakan, komunikasi yang rapi sekali yang kau bangun, maupun fighting spirit yang kau usahakan, dan manajemen yang kamu berusaha untuk rapikan, tidak akan membuat sesuatu menjadi berhasil di saat sudah tidak ada perkenanan Tuhan. Maka perkenanan Tuhan itu yang harusnya dari poin yang paling hakiki di dalam kita hidup. Nah, ini yang terjadi. Kota dibangun untuk apa? Kota dibangun untuk memuliakan Tuhan, atau kota dibangun untuk memuliakan manusia. Nah, saudara akan melihat satu realita. Sejak peristiwa Menara Babel, saudara akan melihat ada satu statement yang keluar dari Tuhan, yaitu apa? Mereka ini satu bangsa, satu bahasa untuk semuanya. Dan saudara perhatikan, ini baru permulaan usaha mereka. Dan ini perhatikan lebih fokus lagi. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, coba baca, apa di situ? Tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Berarti apa? Mereka akan dengan lebih gampang lagi membangun kota. Di saat mereka pertamanya membangun Menara Babel dengan satu visi, dengan satu misi, dengan satu fighting spirit, dengan satu manajemen, Tuhan tidak berkenan, bahkan Tuhan memporak-porandakan. Tetapi akhirnya dia mulai mengatakan satu hal, yaitu mereka akan membangun kota lebih banyak lagi. Mereka akan tercerai-berai dan mereka akan membuat kota-kota di seluruh dunia. Jadi kota-kota bukan cuma di satu menara, tapi kota-kota ada di seluruh dunia. Dan dikatakan tidak ada yang tidak akan dapat terjadi. Semua yang mereka inginkan akan terjadi. Di sini kita melihat, saudara, Tuhan memberikan permission kota-kota dibangun, kota-kota bermunculan,
dan termasuk kota yang ada, yaitu kota Taipei. Kota Taipei dulu adalah satu kota yang tradisional, tidak pernah ada unsur akan agama-agama, khususnya dari kepercayaan kekristenan. Kekristenan baru masuk di Taiwan itu abad 16 melalui satu orang namanya George Leslie Mackay. Pada dia datang ke sini melihat orang-orang aborigin, melihat bagaimana begitu banyak orang-orang aborigin, di mana Chinese aborigin, di mana mereka hidup dengan sangat-sangat sederhana, dengan hidup yang sangat-sangat tradisional. Mungkin kita bisa katakan orang-orang aborigin itu ada seperti orang-orang di Papua, di mana mereka dengan kulit sawo matang, lalu mereka hidup seperti orang hutan. Dan itulah yang terjadi di Taiwan. Maka sudah orang Kristen yang pertama datang ke Taiwan bukan Sun Yat-sen. Sun Yat-sen tidak pernah mendaratkan kakinya di Taiwan, meskipun fotonya ada di Taiwan, ada di begitu banyak gedung pemerintah, tapi Sun Yat-sen tidak pernah menginjakkan kakinya di Taipei atau di Taiwan, tidak pernah. Maka banyak orang mengatakan kekristenan dibawa dari benih seorang politisi yang namanya Sun Yat-sen. Yes, memang Sun Yat-sen adalah orang Kristen, tetapi justru kekristenan yang pertama itu sudah dikerjakan lebih dulu, yaitu di abad 16 yang seorang bernama George Leslie Mackay. Dan pada saat dia datang, dia memberitakan Injil kepada orang-orang aborigin di sini. Tapi akhirnya banyak orang-orang Taipei, orang-orang Taiwan belum bisa menerima begitu banyak akan apa yang dia lakukan. Seorang misioneri berangkat lalu memberitakan Injil kepada orang-orang tradisional, dan saat mereka melihat kenapa seakan-akan iman yang kau tawarkan itu sangat berbeda dengan apa yang kami iman, maka pelayanan dari George Leslie Mackay kelihatannya gagal. Dia adalah orang dari Presbyterian, di mana saja mengajarkan pengajaran, banyak orang merasa itu tidak terlalu relevan. Hari ini juga banyak kita mendengar khotbah, kita seringkali tidak mencuri, kurang fokus. Kenapa? Karena kita anggap khotbah ini tidak relevan. Kita anggap reform Injil tidak relevan. Dan selain kita anggap apa yang menjadi pengajaran tidak menjadi relevan. Maka saya selama di China, saya sangat mengketatkan orang-orang di sana. Untuk apa? Melayani di negara komunis. Sewaktu-waktu kamu mungkin akan dideportasi, tapi saya mengajak mereka untuk apa? Be strong, be courage. Untuk apa? Be courageous. Supaya apa? Saat kamu melayani Tuhan, mungkin kamu pasti ketahuan, mungkin kamu dipulangkan. Tetapi satu hal, itu adalah hal di mana engkau berjuang bukan untuk manusia, engkau berjuang untuk Tuhan. Saudara-saudara, ini di satu negara yang sudah diberikan akan pekerjaan Tuhan. Tuhan panggil di abad 16 seorang George Mackay untuk datang. Meskipun pada saat itu dia memberitakan Injil, sedikit yang meresponi firman Tuhan, tetapi bukan berarti kekristenan mati. Justru di abad 18, abad 19, di situ muncul Sun Yat-sen, seorang Metodis. Lalu muncul Chiang Kai-shek, seorang Metodis. Muncul Chiang Ching-kok, itulah anak dari Chiang Kai-shek. Dia juga Metodis. Lalu sekarang Ma Ying-jeou, dia adalah seorang Katolik. Maka sudah melihat begitu banyak orang-orang yang membawa akan satu hal semangat firman Tuhan untuk dapat bagaimana di dalam pemerintah mereka bukan hanya sekedar menjadi tokoh politik, tapi mereka juga membawa semangat apa? Semangat iman mereka untuk menjadi bagian di dalam sejarah Taiwan. Maka sudah kenapa saya sediakan hal ini? GRII Taipei berada di satu negara yang demokrasi. GRII Taipei berada di negara di mana penuh dengan imigran-imigran dari Filipina, dari Vietnam, dari Laos, maupun juga dari Indonesia, dan juga dari orang dari luar lain. Nah, pada saat kita melihat GRII Taipei berada di satu negara yang bukan hanya mereka memiliki modal Chinese culture, tapi mereka juga menerima, mengadopsi pemikiran dari Japanese dan juga pemikiran dari Amerika. Dan kita melihat inilah satu hal multicultural ada di dalam negara ini. Dan tempat ini juga kita melihat Taiwan menyediakan begitu banyak akan university. Tentu kita juga melihat ladang pekerjaan TKI yang akhirnya banyak mengambil kesempatan untuk bekerja. So, coba lihat, kita berada di negara yang seperti ini.
Kekristenan menjadi akan satu hal yang sebenarnya sudah bergerak dari abad 16. Tapi saya ingin tanya, seharusnya jika sampai abad 16 sudah ada yang memperjuangkan kekristenan untuk bisa menjadi akan batu penjuru, khususnya yang berada di Taiwan, maka seharusnya apa? Sejarah justru membangkitkan lebih banyak orang untuk dapat menjadi pelayan Tuhan. Sejak dari abad 16, di saat George Mackay datang ke sini, khususnya banyak orang-orang yang mulai dibangkitkan untuk apa? Untuk dapat memperjuangkan kekristenan di negara ini. Meskipun kita adalah gereja Indonesia, tetapi saudara, kita jangan lupa bahwa apa? Di saat kita berada di negara ini, saudara harus melihat perjuangan orang-orang yang memberitakan Injil, khususnya di negara ini. Saya selama 10 tahun di China, saya tak pernah kepikir, Tuhan kenapa Tuhan kirim saya di China. Tapi sekarang saya bisa bersyukur kepada Tuhan. Kenapa saya 10 tahun di China? Di situ saya melihat perubahan akan mentalitas orang-orang yang ada di sana. Saya melihat bagaimana orang-orang kejahatan moral dari komunisme, melihat bagaimana orang-orang Kristen berjuang mati-matian, bahkan dari mereka begitu luar biasa untuk apa? Begitu luar biasa untuk mempertahankan iman mereka. Saya sudah pernah sharingkan pada saat saya membahas tentang This is War. Orang-orang di Xiangjiang Church di Wenzhou, pada saat gerejanya dihancurkan, sebelum dihancurkan mereka bergandengan tangan dan berkata apa? Kalau kamu mau hancurkan gereja, lindas kami dulu. Dan para saya mengatakan, lindas kami dulu, kami tidak takut mati. Saudara, itu satu semangat begitu luar biasa. Dan saudara, kenapa mereka bisa begitu luar berani? Karena mereka tahu hidup dan mati adalah di dalam Kristus. Mereka tahu kesulitan yang akan mereka hadapi. Mereka tahu. Saya nggak tahu saudara hari ini, kekristenanmu apa yang menjadi hal kesulitan. Saya seringkali akan melihat cara saudara memikirkan firman Tuhan. Saya mempunyai satu konklusi. Konklusi saya adalah apa? Banyak dari kita terlalu manja terhadap diri saudara sendiri. Terlalu manja sehingga saudara sedikit sulit saudara tidak menemukan solusi. Maka saudara lebih baik saudara ceburkan di dalam air. Tak bisa berenang, kamu berenang di situ. Tak bisa berenang, paksa untuk berada di situ. Supaya apa? Saudara siapa fak untuk apa? Siapa fak untuk belajar? Siapa fak untuk bagaimana? Untuk berenang. Kadang-kadang kelihatan kejam, tapi justru kalau saudara berada di medan ladang pelayanan, disitulah engkau akan tahu apa yang harus kita kerjakan. Kemarin saya sudah mengatakan satu hal, yaitu apa? Yaitu visi baru bisa diuji di saat saudara berada di ladang misi. Meskipun saudara punya teologi, saudara punya gereja, saudara punya akan 5 poin yang saya sudah sharingkan, tetapi saudara, pengujian dari semuanya itu adalah di saat saudara berada di ladang misi. Dalam hal ini, di gereja, di tempat engkau bersama-sama belajar kebenaran. Kenapa? Saudara dengan teman yang lain itu bukan satu. All of you are strangers. Ya kan? Saudara dengan sesamamu, Hari dengan Lina beda. Hari adalah strangernya Lina, Lina adalah strangernya Hari. Dan semuanya adalah strangers. We are all strangers. Dengan begitu banyak perbedaan. Tetapi saudara, coba lihat Kejadian pasal 11. Mereka punya kesatuan di dalam ambisi, mereka punya kesatuan di dalam misi, punya kesatuan di dalam komunikasi. Bukan berarti tidak penting, saudara, penting. Tetapi yang kita cari adalah, Tuhan, apakah engkau berkenan? Maka saya percaya bahwa Gary Taipei diizinkan oleh Tuhan berada di Taiwan adalah karena kita seharusnya belajar dari spirit orang-orang yang pernah memperjuangkan akan Injil Tuhan diberitakan di Taipei. Saya sangat rindu saudara coba mulai cari informasi, coba cari tentang kenapa apa yang dari sejarah kekristenan khususnya yang berada di Taiwan. Kenapa banyak orang berani mati untuk orang di Taiwan? Kenapa? Saat saya ada di China, saya belajar banyak dari tokoh-tokoh.
Dan saya belajar di tokoh-tokoh itu dan saya melihat kuncinya apa. Dan saya menemukan bahwa kuncinya nggak ada di dalam dunia ini. Kuncinya cuma ada di dalam firman Tuhan. That's it. Sampai ada seorang perempuan yang pernah dipenjara 13 tahun, dia mengatakan satu hal, saya bersyukur dipenjara 13 tahun. Kenapa? Karena I know what I'm doing, I know what I believe, and I prove it by my life. Kenapa? Kalau saya mau nyebrang ke satu pulau, saya naik kapal, lalu cuaca parah, saya mau nyebrang atau tidak? Seringkali orang bilang, sudahlah kita delay aja, besok aja baru untuk lewati itu. Perempuan itu bilang, banyak orang berkata lebih baik kita delay, tapi dia mengatakan, tapi saya mengambil keputusan. Di saat Tuhan gerakkan saya untuk pergi, saya akan pergi. Mungkin akan capek, dayung-dayung harus melawan ombak yang begitu besar, tapi saya tahu bisa Tuhan suruh saya pergi, mati pun saya rela di dalam lautan. Luar biasa, saya dengar perempuan itu berbicara, saya langsung berkata, mengapa kamu berani begitu? Yakin. Dia mengatakan, karena kalau itu saya mati di dalam lautan, itu pun kehendak Tuhan. Maka para setia mengatakan kata itu menggetarkan hati saya. Kehendak Tuhan, the will from God, menjadi sesuatu yang justru membuat saya sadar bahwa itulah yang seringkali nggak kita kumpulkan. Kita hanya kumpulkan visi kita, atau ambisi kita, misi kita, komunikasi kita, fighting spirit kita, atau manajemen kita, tapi kita tidak mengejar apa yang menjadi yang paling penting, yaitu the will of God. Saudara, seorang hamba Tuhan di New York namanya Timothy Keller atau Tim Keller. Dia tahun 89 datang ke New York. Dan para setia datang ke New York, lihat New York ini kota yang luar biasa bejatnya minta ampun. Kenapa? Drugs di mana-mana, penjualan drugs di mana-mana, lalu perkosaan di mana-mana, lalu violent sin. Sampai dia katakan New York is a sin city, adalah tempat dosa ada di mana-mana. Lalu dia mengatakan, Tuhan, apakah Engkau menggerakkan aku untuk buka gereja di sini? Dan dia melihat, yes, saya harus membuka gereja di tempat yang penuh dengan narkotik ini, penuh dengan kejahatan ini, penuh dengan dosa di mana-mana ini. Justru di tempat yang paling berdosa, gereja harus berdiri. Wah, saudara, dan akhirnya dia buka. Lalu akhirnya dia berkata apa? Dia mengatakan bahwa justru gereja menjadi garam dan menjadi terang harus di tempat yang paling tidak safe. Kalau gereja cuma berada di tempat yang safe, tak akan ada berkat. Gereja justru harus turun ke tempat yang paling tidak safe, bertemu dengan orang yang paling tidak safe, dan bagaimana mengajarkan kepada orang yang mungkin akan memberontak kita, yang mungkin akan memaki kita, yang mungkin akan meludahi kita, yang mungkin akan menghancurkan dan mengambil nyawa kita. Wah, saudara, ini menjadi satu passion yang akhirnya kita melihat. Saya nggak pernah berpikir passion itu apa yang saya mau. Passion rupanya adalah sesuatu yang saya takuti. Passion rupanya adalah sesuatu yang saya tidak pernah pikirkan, tapi itu ada di depan saya dan saya harus menuju ke sana. That is our passion. Our passion is not in here. Our passion adalah di out of your life. Gitu apa? Yaitu apa yang lu nggak pernah expect. Disitulah passion kamu. Maka saudara, ini menjadi satu hal. Hati kita seakan-akan dibawa keluar. Kalau kita bicara passion di hati, hati kita pasti mencintai diri. Tetapi passion kita justru dibilang, hatimu tuh jangan berada di balik tubuh ini. Hatimu tuh adalah harus menembus dinding-dinding. Untuk apa? Melihat hatimu adalah seluas ciptaan. Hatimu adalah mencintai Allah seluas ciptaan. Dan hatimu mengasihi sesama seluas ciptaan. Wah, berarti hatimu tak boleh di dalam tubuh kamu. Saudara harus lihat passion, saudara nggak bisa cuma dilihat dalam hati. Passion harus di out from the body. Sehingga apa? Saudara melihat, rupanya tanggung jawab saya yang harus saya kerjakan adalah pekerjaan seluas ciptaan. Saudara coba lihat, kenapa Tuhan harus memporak-porandakan satu menara Babel, satu kota, lalu diporak-porandakan, lalu jadi begitu banyak, many cities. Kenapa?
Passion tidak cuma di satu lokal, passion disebar oleh Tuhan. Meskipun seakan-akan Tuhan jahat, tetapi justru penyebaran itu adalah satu penyebaran untuk kita belajar untuk apa? Jangan kita hanya concern kepada apa yang ada di dalam hati kita. Justru passion, concern kita diajak untuk out, karena itu ada berarti inside. Maka sudah, pada saat saya membaca dari Tim Keller, pada saat saya membaca theological vision, khususnya mengapa harus melayani di kota-kota, saya selama ini melihat bahwa seakan-akan karena kota adalah sebuah kota intelektual, tapi justru dia mengatakan ada 4 poin yang besar. Dia mengatakan apa? Yang pertama, yaitu kita harus memiliki visi untuk melayani kota-kota besar. Kenapa? Pertama, bukan berarti kita nggak melayani kota-kota kecil ya, kita melayani kota kecil, tapi kota besar rupanya adalah satu hal yang harus kita concern. Kenapa? Karena di dalam kota besar justru di situ Tuhan bekerja dan Tuhan concern. Untuk apa? Untuk mengubah orang-orang di sana. Justru kalau melihat Injil Tuhan dibawa oleh Paulus, Injil Tuhan dibawa oleh Yesus, dibawa oleh para rasul, dibawa oleh para nabi. Kalau sudah melihat mereka pada saat berkhotbah, mereka pergi dari satu kota ke kota yang lain. Pada saat Yunus pergi ke Niniwe kota besar. Dan pada saat itu kita melihat Paulus, dia pergi ke mana? Paulus pergi ke Roma. Lalu kita melihat justru Petrus di Yerusalem. Dan kita melihat satu demi satu mereka pergi ke kota-kota yang begitu penting. Kenapa? Karena mereka justru melayani Tuhan, dan mereka datang ke sana adalah untuk membawa satu hal, membawa dinamit rohani untuk diledakkan di kota-kota supaya banyak orang kecipratan dan akhirnya apa? Memperoleh berkat, bukan mati dosa, yes, tapi hidup di dalam rohani, ya, hidup di rohani. Maka pada saat kita melihat gospel, what is the gospel? Di dalam Roma dicatat Injil adalah kekuatan Allah, the power of God. Kata bahasa asli lebih tepat yaitu apa? Adalah satu tanda kutip, ledakan rohani. Injil adalah sebuah ledakan rohani, seperti satu dinamit yang disulut dan pada saat dilempar langsung boom. Dan pada saat suara boom itu bukan hanya membangunkan secara fisikal, tapi membangunkan secara spiritual. Apa? Wake up! Satu dinamit yang memiliki daya ledak untuk apa? Seseorang sadar, aku mungkin hari ini cuma peduli kepada one ambition, one mission, one communication, and one fighting spirit and one management. But now I know from the gospel bahwa apa? Menemukan bahwa kehendak Allah justru adalah the power of God yang meledakkan banyak jiwa sadar bahwa we must go back to the will of God. Maka pemberitaan Injil di kota-kota justru menjadi satu hal yang necessity. Kenapa? Karena disitulah peledakan harus terjadi supaya banyak jiwa kembali kepada Tuhan. Saudara, sekali kalau kita lihat kekristenan itu mirip dengan Islam. Islam melakukan peledakan dengan membunuh orang kafir. Justru kita meledakkan diri untuk apa? Bukan bunuh diri, tapi meledakkan diri supaya orang kafir bertobat dan menerima. Tapi kalau orang Muslim, pada saat mereka kita lihat bom Bali, mereka meledakkan diri supaya apa? Supaya orang kafir mati dosanya, mati secara fisik, tak bertobat. Tapi justru kita melihat Kekristenan, justru grace diberikan, gospel diberikan untuk meledakkan diri supaya orang-orang satu demi satu kembali kepada Tuhan dan menerima transformasi dari Tuhan. Bahwa apa? Ledakan itu adalah ledakan yang memberikan transformasi seseorang yang tanda kutip belum menerima sebuah anugerah khusus untuk mereka dapat bertobat. Justru mereka akhirnya menerima dan akhirnya mereka belajar obey, mereka belajar memegang orthodox faith, dan akhirnya mereka belajar being true to spread the gospel. Maka saudara,
Visi yang pertama yaitu kita harus kembali di dalam dinamika anugerah Tuhan memberitakan Injil. Kenapa? Karena dinamika kekristenan cuma ada di dalam Injil. Dinamika kita berani memberitakan Injil adalah karena Injil. Dan dinamika kenapa kita bisa melayani, bertemu dengan begitu banyak tantangan di kota, karena Injil. Maka itu hal yang pertama yang saya sharingkan, saudara. Hal yang kedua yaitu visi yang dibutuhkan untuk kota-kota di dalam kita melayani Tuhan. Kedua, itu apa? Kontekstualisasi. Apa itu kontekstualisasi? Seringkali kontekstualisasi dimengerti dengan kita mengorbankan kita punya doktrin, mengorbankan kita punya iman, dan kita mengorbankan iman masuk di dalam tradisi, masuk di dalam budaya, masuk di dalam kultur tempat di mana kita akan pergi. Misalnya, saudara dari Indonesia datang ke Taiwan, saudara sebagai seorang Indonesia akhirnya melakukan kontekstualisasi. Dan seringkali kontekstualisasi itu kita harus ngerti dong, kita ada di Taiwan. Kalau ada di Taiwan, kamu mesti tahu ada yang boleh dilakukan, ada yang nggak boleh dilakukan. Maka kalau sudah ada yang tidak boleh dilakukan, ada yang boleh dilakukan, maka kamu harus rela mengorbankan dan mencoba hidup sesuai dengan tradisi yang ada di Taiwan. Seringkali kita melakukan capitulating terhadap culture. Padahal contextualization bukan melakukan capitulating, tapi justru melakukan satu hal, communicating the truth, communicating the fullness of Christ, membawa sesuatu perubahan di dalam tempat di mana kita berada. Saya tidak akan percaya seorang yang bernama yang tadi saya sebut itu George Leslie Mackay. Dia pada dia orang bule, dia datang dari Taiwan, dia bertemu orang-orang aborigin. Dan pada saat dia tidak tahu bagaimana saya mengerti kehidupan orang-orang aborigin, dia mencoba untuk belajar dan dia juga berusaha untuk memberitakan Injil. Tetapi di situ kita melihat bukan berarti kita tidak ngerti tradisional yang kehidupan tradisional mereka. Firman Tuhan tidak bisa masuk ke dalam kita. Justru kita melihat satu persatu jiwa orang-orang tersebut. Saudara kalau boleh cek di dalam sejarah kekristenan di Taiwan, orang aborigin hari ini lebih banyak orang Kristen daripada orang yang dari China datang ke Taiwan. Kalau saudara lihat, banyak orang-orang aborigin mereka jadi Kristen. Kalau abad 16 tidak ada George Mackay datang, tidak mungkin orang-orang aborigin tobat begitu. Sun Yat-sen, Chiang Kai-shek, Chiang Kai-shek, pada saat dia datang ke sini dan makanya dia dapat menjadi presiden, mereka cuma menjadi orang yang dihormati, tetapi secara iman mereka belum menjadi contoh yang baik. Apalagi Chiang Kai-shek sudah bunuh berapa banyak orang. Di sini dipuja-puja, di Taiwan, di China dimaki-maki. Kenapa? Karena dia bunuh banyak ribuan tentara dan dia basmi orang begitu banyak. Sampai sekarang perdebatan, dia bunuh berapa orang. Ada yang mengatakan dia bunuh hampir 20.000 orang dari 1 orang. Maka mirip kan sama Hitler, mirip. Tapi di Taiwan mereka orang kuat. Dianggap Chiang Kai-shek adalah pemimpin yang luar biasa. Sampai sudah pergi ke museumnya Chiang Kai-shek Memorial Hall, sudah temukan ada Alkitab di situ. Dan banyak orang, oh, he is Christian, he was Christian. Yes, he was. Yeah. Maka sudah coba untuk lihat, sudah. Contextualization, a way to communicating the fullness of Christ, the fullness of the Word. Justru di saat kita mengkomunikasikan firman Tuhan, justru di situ kita sedang melakukan kontekstualisasi. Tapi mungkin ada gapnya nggak? Yes. Kenapa? Kadang-kadang kita nggak bisa untuk langsung directly, tetapi kita bisa memakai common grace yang sudah Tuhan berikan bagi mereka. Contoh, di dalam Confucian, di dalam Konghucu ada satu konsep itu apa? Yaitu hormatilah orang tua. Dan mereka sering pakai refleksinya dengan memberikan penghormatan dengan pai-pai.
dan sebagainya. Justru kita mengatakan bahwa kekristenan harus mengkomunikasikan bahwa menghormati orang tua itu baik. Tetapi saudara, kita harus berani mengkomunikasikan, melakukan kontekstualisasi dengan berkata apa. Berkata menghormati orang tua itu baik, tapi menghormati Tuhan atas orang tua dan menghormati Tuhan yang melampaui orang tua itu benar, dan itu ada resikonya di dalam melakukan kontekstualisasi. Kenapa? Karena menghormati orang tua nggak sempurna, saudara. Sama saja seperti one vision, one communication, one fighting spirit, one management, but know the will of God dibicarakan. Saudara, maka kita coba untuk melihat kembali. Hari ini apa kontekstualisasi kita? Saudara masuk di kampus, saudara bertemu dengan orang Thailand. Saudara kontekstualisasi saudara apa dengan orang Thailand yang banyak dari mereka melakukan homo lesbian. Berani tidak lu berkata. Lalui Christian faith, engkau mengatakan. Saya waktu di Taiwan, teman Thailand saya itu orang Thailand, orang yang paling saya takuti. Kenapa? Karena saat saya pernah sekolah di Taiwan, 2 orang Thailand suka sama saya, tapi bukan cewek, cowok. Dan saya ngerinya minta ampun. Dan saya berkata apa? Saya bilang, kamu tuh laki-laki, tapi kamu nggak sadar tuh laki. Lu lihat alat kelaminmu. Apa alat kelaminmu? Laki. Be a man. Jadi saya kata itu, mereka tersinggung, mengatakan ini kan dari cultureku, ini dari lingkunganku. Saya bilang, what the heck? Lihat alat kelaminmu. Tuhan ciptakan kamu seperti itu. Be a man. Tiap hari, meskipun saya tanda kutip mungkin gagal menyadarkannya, at least saya mengeluarkan sebuah statement yang tanda kutip adalah statement yang jujur bahwa you are man. At least saya sudah melakukan apa yang sudah seharusnya saya lakukan. Itu apa? Contextualization. Meskipun terkesan direct, tetapi contextualization membuat dia harusnya bertahu bahwa oh, rupanya ada orang yang memperhatikan aku dan berkata bahwa aku tidak seharusnya begini. Hatinya terbuka saat saudara kritik dan akhirnya oh, rupanya saya harus kembali melihat alat kelamin saya dan akhirnya berkata amin. Dan akhirnya apa? Saya tidak akan begini-begini lagi. Saya akan begini. Dan akhirnya ada perubahan muncul. Contextualization. Do not use to capitulating culture. Justru dipanggil untuk mengcommunicating setiap apa yang kau imani menjadi berkat buat orang lain. Ketiga, yaitu visi di dalam integrative ministry. Itu apa? Gereja perlu memiliki integrasi. Gereja melayani harus memiliki akan satu kekuatan untuk bisa mengintegrasi segala apa yang ada di dalam dunia. Di saat HIP menawarkan entertainment, di saat HIP menawarkan akan begitu banyak akan konsep-konsep demokrasi yang crazy, sudah. Bagaimana pada politik yang up and down yang sudah begitu hangat di sekeliling kita, bagaimana gereja memiliki integrated studies di dalam diri mereka untuk apa? Untuk melihat bahwa this city need Christ. Kota ini butuh akan Kristus, butuh transformasi. Maka untuk karena butuh transformasi, kita harus do something. Do something nggak selalu melakukan hal yang besar, saudara. Do something bisa melakukan sesuatu action yang kecil, tapi merubah seseorang. This city needs transformation by grace. Tapi pertanyaan siapa yang mentransformasi? You are. Kalian semua. Saya. Tetapi saudara nggak usah berpikir jauh-jauh how to make a transformation. Saya coba untuk berdoa kepada Tuhan dan minta transformasi apa yang bisa saya kerjakan today. Transformasi apa yang bisa saya hidupi now. Dan akhirnya bisa membuat orang melihat you are so different with other people. Sudah? Banyak orang dari gereja-gereja lain. Mereka datang ke dalam kebaktian kami di Shanghai. Lalu akhirnya mereka mengatakan, kok Daniel bisa bicara something kan? Kenapa? You look so different.
Dengan apa? Dengan pendeta-pendeta saya di gereja di Indonesia. Kenapa? Dia bilang, kamu ngomong tentang Tuhan dan kamu seakan-akan begitu marah sama kita. Kita salah apa? Lalu bilang apa? Di abatuan di rumah di Indonesia itu semua senyum-senyum, semua memberikan cinta kasih, seakan-akan you're so sweet. Sudah. Akhirnya pada saat dia mengatakan itu, dia mengatakan you're so different. Tetapi saya bilang, sesat nggak? Tidak. Justru apa yang dipaparkan, saya tidak pernah dapatkan di Indonesia. Memang gerejanya karismatik, tidak pernah dapat itu. Dan akhirnya dia merasa, I'm so blessed. Meskipun you marah-marah, but I'm so blessed. Saya bilang, itu yang lebih penting. Jangan peduli dengan marah-marah atau senyum-senyum dan sebagainya. Saya ini lucu kan. Tapi saudara, itu bukan yang terpenting. Yang terpenting adalah the essence of transformation. Itu apa? Injil. Injil yang mengubah seseorang. Injil yang membukakan kepada orang lain. Menyadari bahwa apa? Bahwa hidup rupanya bukan cuma untuk urusan ambisi, misi, lalu fighting spirit, komunikasi, manajemen saja. Let's concern about the will of God. Mari kita fokus kepada apa yang Tuhan mau. Dan untuk itu kita sendiri bilang, ya sih bicara the will of God, tapi kabur. Kalau kabur, saudara, itu adalah visi yang sesungguhnya. Kalau lu lihat visi dan lu lihat jelas visinya, saya katakan dari awal, mungkin itu cuma ambisi kan. Kenapa? Visi nggak pernah clear. Kenapa? Visi baru akan clear di waktunya Tuhan yang akan tiba. Pada saat Abraham perbuat dari Ur Kasdim, dia nggak clear visinya Tuhan. Dia cuma apa? Ya udah, gua ikut apa yang Tuhan mau. Akhirnya melangkah. Okay, now I know what is your vision to us. Sudah, maka jangan kaget, jangan underestimate di saat saudara tidak tahu the will of God apa. Tetapi saudara doa minta pimpinan Tuhan dan obey dan taati. Maka saya percaya bahwa saudara man wei liao jing, man wei ken liao jing, pelan-pelan akan lebih sadar. Oh, ini topik benar. Maka saudara, justru integrasi itu membuat saudara melihat bahwa kota ini ada entertainment. Saudara coba lihat Cina sejak ada Wang Lihong, sejak ada Zhou Jielun, itu booming banget. Akhirnya apa? Artis lokal nggak dilihat. Pokoknya lihatnya Taiwan punya musik. Tapi akhirnya mulai justru dibikin acara-acara untuk apa? Acara-acara supaya membangkitkan bibit-bibit di China. Artis baru. Akhirnya sekarang mengatakan boleh ada Taiwan, tapi yang China harus lebih ada. Mereka punya ambisi, yes. Maka sudah mereka akhirnya sadar. Tapi pertanyaannya, apakah itu sebuah transformasi yang kekal? Tidak. Maka kita sebagai pelayan Tuhan harus memiliki integrated ministry untuk melihat dunia politik butuh Kristus, dunia musik butuh Kristus, dunia jurnalis butuh Kristus, dan dunia pelayanan butuh Kristus. Maka let's do it. Maka saudara sebagai mahasiswa maha ya, you can do something. Seperti tadi bilang sampai tadi yang berkata apa? Sekolah sudah muncul apa? Sekolah suka maju. Akhirnya apa? Saya akan perjuangkan, Bu. You can do something? Yes. Maka di saat kita lihat di dalam transformasi apa yang Tuhan kerjakan sebagai orang Kristen yang dimerdekakan dalam Injil Tuhan, you can do something. Bukan mempertahankan bukan mempertahankan suka maju, tapi apa? Mempertahankan akan apa? Akan bagaimana kita dapat berbicara di dalam bidang kita masing-masing, membicarakan Kristus dan apa yang saudara ini. Maka saudara bisa bikin, misalnya saudara seorang ekonom bisa berbicara, mahasiswa berbicara Christ and economic life, bisa bicara Christ and political life.
Bisa bicara tentang Christ and music, bisa tentang Christ and culture, Christ and sociology. Kita bisa do something dengan apa? Belajar, bangun, dan melihat transformasi pikir bekerja di dalam kita masing-masing. Jadi nanti pulang dari retreat, coba ya bikin paper semua, lalu presentasi di Persekutuan Pemuda. Kalau saudara punya akan hati mau belajar, do it. Ya. Keempat, yaitu Injil memiliki movement, dan movement adalah movement yang dinamis. Maka movement dynamics itu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh kota, khususnya kota Thailand. Itu hari ini jumlah populasi di kota ini bertambah tidak? Bertambah. Jumlah imigran di kota ini bertambah tidak? Bertambah. Jumlah bayi yang lahir bertambah tidak? Bertambah. Kita lihat pertambahan muncul, growth muncul begitu banyak. Saya ingin tanya, gereja melihat populasi yang semakin lama semakin growth, kalau gereja tidak memiliki movement untuk apa? Untuk gerak, untuk dinamis, untuk membawa akan satu arus, sudah populasi akan membuat gereja semakin kecil. Tetapi kalau gereja semakin bergerak melihat populasi yang semakin banyak, gereja tetap melakukan apa yang seharusnya dilakukan, yaitu untuk bergerak secara organik, secara dinamis, secara integriti. Saya percaya sudah movement yang ada akan mempengaruhi zaman, mempengaruhi kota, dan mengklaim balik bahwa Taipei bukan milik aborigin, Taipei adalah milik Kristus. Sebenarnya khotbah ini lebih cocok dikhotbahkan kepada orang Taipei. Tapi saudara sebagai orang Indonesia, saudara juga bisa untuk apa? Dipakai Tuhan begitu luar biasa. Memang seakan-akan doing mission impossible. Seakan-akan merasakan ini sesuatu yang susah. Yes, saya bukan mengatakan bahwa ini gampang. Tetapi saudara, 3 hal di dalam doing mission impossible saudara bisa tetap belajar. Pertama, meskipun kita seakan-akan doing mission impossible, tetapi saudara bisa belajar 3 hal. Pertama, walking by faith. Belajar berjalan dengan iman. Tuhan berkata bahwa pergilah ke Ur Kasdim dan berjalan dengan iman. Pergi ke tempat yang ditujukan, di tempat yang belum dibukakan. Berjalan dengan iman. Dan pada saat berjalan dengan iman, di situ berjalan dengan memikirkan, Tuhan, apa yang Engkau mau? Tuhan, kehendak Tuhan, apa yang Tuhan bukakan? Maka the will of God senantiasa kita kejar. The will of God kita terus cari. Sudah, itu yang seharusnya saudara belajar. Maka itu yang harus saudara camkan baik-baik. Maka berjalan, saudara. Berjalan itu pada apa? With action, doing something. Itu apa? Untuk saudara mengejar, untuk berjalan. Pikirkan kehendak Tuhan, peka terhadap kehendak Tuhan. Kenapa? Sewaktu-waktu bisa kita berjalan, Tuhan berkata stop, kita tetap berkata stop. Seringkali mungkin Tuhan berkata stop, saudara langsung tak mendengarkan karena pakai Walkman, pakai MP3, lalu kita jalan terus. Tuhan, mana? Tuhan berkata, di sini bodoh. Aja, tunggu. Nah, dengar Tuhan pakai MP3. Seringkali kita kurang peka terhadap kerohanian yang Tuhan ajarkan, yaitu apa? Pikirkan the will of God. Dan untuk itu, jalankan itu. Saya punya satu rekan, di mana dia naksir satu cewek. Satu rekan ini naksir satu cewek.
Akhirnya sudah pacaran 1 tahun, 2 tahun. Akhirnya cewek itu berkata, saya nggak mau sama kamu. Tapi cowok ini cinta mati sama perempuan ini. Makanya orang bilang, udahlah tinggalin, memang cewek cuma 1. Cewek kan banyak. Kalau waktu dia ketemu dengan saya mengatakan, oh, kamu cinta sama dia? Cinta. Cewek itu cinta, cinta. Lalu kenapa kau katakan? Kalau ada orang yang ngomongnya negatif tentang saya, akhirnya apa? Akhirnya terjadi. Kayak saya berkata, 8 tahun yang lalu, saya berkata, kalau you betul-betul cinta, dan dia betul-betul cinta, tapi karena suara dari luar datang, saya berkata, jangan digubris, tetap cintai dia. Kalau nggak dapat, tetap cintai dia, kejar sampai itu. Akhirnya dia berkata, aku gak cinta. Tahu apa yang terjadi? Bulan Juli besok, bulan Juli sekarang ini, dia akan menikah. Tapi dia 8 tahun mengejar perempuan yang dia cinta. Saya kasih tahu, itu baru namanya cinta. Kalau aku cinta kamu tapi sudah ditolak, kalau akhirnya lu langsung mundur, jangan itu bukan cinta. Itu cuma puppy love. Belajar dengan iman, walaupun sulit. Bisa kamu cinta, kejar. Tapi ini cuma kasus special case ya. Akhirnya dia mendapatkan. Ada nggak yang kejar sama akhirnya dapat? Juga ada. Makanya kalau nggak cinta ya kamu jangan paksa diri. Tapi kalau dia masih punya hati untuk mencintai, kejar sampai mati, perjuangkan. Sampai sekarang dia mau menikah, suruh saya pergi ke Jepang untuk hadiri, saya nggak bisa. Dia sekarang orang Jepang, tapi bisa di Indonesia, 7 tahun di Indonesia, bisa bahasa Indonesia. Dan jadi jemaat saya di Shanghai 5 tahun. Dan akhirnya saya mengatakan, tetap kejar, ditolak lagi, kejar lagi, ditolak, kejar lagi, bikin bosan. Kenapa? Karena cewek itu mencintai kok, cuma karena ada suara-suara yang negatif, dan itu sebenarnya bukan sesuatu yang benar. Kayak jangan gosip cewek-ceweknya. Gossip will killing you. Itulah jadi hubungan pacaran 2 tahun akhirnya rusak gara-gara gosip. Akhirnya apa? Akhirnya mereka harus berpisah. Tapi laki-laki nggak peduli dengan gosip. 8 tahun kejar lagi, tapi dia 10 tahun hidup dalam pacaran. Mirip saya 9 tahun. Baptis. Maka sudah coba lihat, ini adalah salah satu hal. Bisa dia walking by faith itu bisa dilakukan, bisa jadi sebuah realita. Saya berkata, iya, walking by faith itu eksis, bisa. Meskipun kamu capek harus tunggu 8 tahun, yes, bisa. Dalam kehendak Tuhan, asal dalam kehendak Tuhan, itu kuncinya. Doing mission impossible, yes, we can. Bukan Obama ya. Kedua, yaitu doing mission impossible, kita bisa belajar untuk apa? Pertama, belajar walking by faith. Kedua, berani belajar dan mendidik diri untuk apa? Untuk berani berkorban demi kerajaan Allah. Berani berkorban untuk apa? Mendidik diri untuk melakukan satu hal yang mungkin kita nggak ingini, tapi itu dapat menjadi sebuah hal yang menjadi berkat buat orang lain. Berani belajar, lari mendidik diri, self-discipline. Untuk apa? Doing this mission. Sudah? Saya main game biasanya kalau kalah langsung. Mission, game over, mission is not accomplished. Gagal. Seringkali itulah kita. Kenapa? Karena kita berani mau belajar mendidik diri. Ingat saja itu. Kita tidak bisa melihat mission impossible bisa kita lakukan. Maka mission impossible baru bisa kita dilakukan di saat kita sungguh-sungguh dengan seksama untuk apa? Mempelajari dan mendidik diri untuk rela melakukan sebuah perubahan. Ketiga, saudara, doing mission impossible bisa mengajar kita mengajar kita untuk memikirkan kepentingan Tuhan di tempat yang kita anggap sebagai tempat yang
susah atau sulit bagi kita. Coba di Taipei, saya ingin tanya, pernah nggak saudara memikirkan kepentingan gerakan revolusi? Atau saudara pernah nggak memikirkan kepentingan GRII Taipei di dalam dunia Taipei tersebut? Saudara, ini yang kita harus sama-sama garap bersama. Pikirkan kepentingan gerakan, pikirkan kepentingan gereja, pikirkan kepentingan Tuhan menyatakan pekerjaannya di kota. Kalau saudara perhatikan khotbah renungan pagi, baik dari Paulina maupun dari Freddy, saudara akan melihat apa yang mereka lakukan. Kalau yang Paulina selalu mengajak sesamanya itu apa? Jangan berpikir dualistik. Untuk apa? Kamu melayani, kamu orang Kristen, layanilah Tuhan di dalam rumah Tuhan. Apapun yang akan terjadi, ada acara jalan-jalan ke, ada apa ke, nomor satu kan pelayanan Tuhan. No excuse. Akhirnya Paulina itu adalah orang yang banyak dibenci sama teman-teman. Tapi saya berkata, she is the good example. Dan siapa namanya? Feby. Dia adalah seorang dari Papua dan dia mengatakan satu hal, gitu kan? Saya mau belajar melayani Tuhan dan saya nggak bisa melakukan apa-apa karena saya kurang dalam banyak hal. Tapi dia mau belajar dari satu. Saya mau belajar memberikan perpuluhan. Saya mau belajar memberikan secara finansial. Yang itu adalah kewajiban saya. Maka saya harus memaksa diri. Kadang-kadang dia mau beli baju, mau beli baju tetapi uangnya sedikit. Lalu akhirnya harus kasih persembahan. Coba pilih. Mau beli baju yang diskon atau memberikan buat persembahan. Pilih hari ini. Sarah sale, Massimo Dutti sale, Giordano sale, dengan memberikan perpuluhan oleh gereja. Jus, pilih. Kau pilih salah, dead. Oh itu, you want to live, you want to die. Saya ingin tanya, sudah melakukan banyak yang menghidupkan kamu atau justru yang mematikan kamu? Maka sudah, ini sebuah tantangan. Doing mission impossible. Belajar untuk memikirkan kepentingan rumah Tuhan. Belajar. Saya kadang-kadang mau nangis kalau melihat perjuangan mereka. Gereja kurang uang, mereka terima dari papanya, mereka kasih semua. Bilang apa? Buat gereja. Lalu mereka bagaimana? Nanti kami punya tabungan. Itu pernah terjadi 4 tahun yang lalu. Akhirnya nanti uang dari papanya baru dikirim. Melihat gereja nggak ada untuk bayar sekretariat, langsung uang kasih semuanya. Saya mengatakan, kamu ada uang, saya punya tabungan. Cukup untuk berapa bulan? Cukup untuk 1 bulan. Terus bagaimana hidup kamu? Saya bisa hidup. Seorang perempuan dari Surabaya. Akhirnya apa? Dijalani sebulan, dia akhirnya cari kerja diam-diam. Akhirnya kerja, cuma dapat gaji kecil sekali. Tapi bagi dia, saya bisa hidup. Dan saya bisa melihat pekerjaan Tuhan masih dapat berjalan. Itulah yang membuat saya tidak berani malas melayani. Kenapa? Karena banyak orang yang berjuang untuk apa? Untuk supaya saya dapat menjadi berkat buat mereka. Banyak orang yang mendukung pekerjaan Tuhan, mengharapkan pekerjaan Tuhan jadi berkat, jadi berkat, jadi berkat. Makanya kita tak pernah mau malas. Taipei, jangan malas. Kita harus wake up betul-betul. Untuk apa? Sungguh-sungguh. We are doing mission impossible, but we must do. Dedicate yourself. Saudara harus mendedikasikan ulang panggilan. Maka saudara, saya tutup dengan satu kisah yang pernah saya sharingkan di sini. Tahun 68 ada Olimpiade di Meksiko. Lalu ada satu orang pelari dari Tanzania datang ke Meksiko. Waktu itu dia bertanding berlari. Lalu pada saat dia bertanding berlari, akhirnya apa? Pada saat dia lari, 1, 2, 3, dia said, go! Pada go, semua berlari. Kenapa? Semua ingin menang. Mereka mau sampai kepada finish line.
Akhirnya apa? Semua berlari, semua berusaha. Akhirnya apa terjadi? Karena ada satu orang meleng itu apa ya? Miring gitu ya. Miring akhirnya nabrak ke dia, lalu akhirnya dia jatuh. Pada saat dia jatuh, kakinya terluka, darah di mana-mana. Ya saudara kalau lari kan pasti pakai celana pendek sekali kan, mini celana kan, sudah bukan rok mini tapi celana mini untuk laki-laki lari. Dan akhirnya pada saat kakinya luka semuanya, lalu akhirnya dibalut. Akhirnya apa? Orang berkata, sudahlah nggak usah dilanjutin, itu parah banget tuh kaki lu, aduh darahnya, aduh boroknya, nah, sudahlah gak usah lari lah, pasti kalah lah. Semua berkata seperti itu. Dalam maraton sudah lari pagi, seharusnya siang sampai sore itu bisa sampai. Maka apa? Dia tetap pada saat dibalut, dia paksa dengan satu hal, dia pincang-pincang lari sampai malam jam 6 sore baru sampai. Yang seharusnya jam 2, jam 3 sore sudah sampai, dia jam 6 sore sampai. Hebat luar biasa juga. Dia sampai, dan pada saat sampai semua foto dia dan akhirnya apa? Semua akhirnya berteriak yeah. Justru orang berteriak yeah lebih keras daripada juara pertamanya. Pada saat dia sampai di garis finish, sampai terakhir dia lewat dengan kaki yang capek, muka yang sudah lesu, dengan keringat yang begitu banyak. Pada saat dia lewat garis line, dia langsung lalu akhirnya dia teriak accomplished. Lalu ada wartawan akhirnya menanyakan kepada dia, kenapa kamu keep running? Kenapa kamu keep running? Kenapa kamu berlari terus? Padahal kamu tahu kamu kalah. Dia mengeluarkan satu statement yang begitu luar biasa. Sampai sekarang saya masih gemetar bisa mendengar kata-kata. Dia mengatakan, my country did not send me 700 miles to start the race. My country, he sent me 700 miles to finish the race, not to start the race. Maka dia mengatakan, I must to finish it. Tidak peduli aku menang atau aku kalah, aku dikirim untuk memfinishkan pertandingan ini. Langsung semua air mata keluar. Kenapa? Karena selama ini kita melihat kesulitan, kita melihat kepahitan dalam hidup kita. Kita tidak mau menyelesaikan sampai finish lagi. Sudah, matiin aja, bunuh diri aja. Tidak terhormat kalau menurut perang cepat. Arah kiri aja. Maka dia mengatakan, my country did not send me to start the race. My country send me to finish the race. Sudah, saya harap cerita ini juga membuat saudara dan saya melalui GRI Taipei. My God sent us, our God sent us not to start the race. Mari kita berkata, my God sent us to Taipei to finish the race until the finish line. Forever. Mau nggak saudara punya doa seperti ini? Saya berharap kita sama-sama punya akan satu hal, gerakan Roh Kudus yang menggelisahkan kamu. I must to wake up, I must to run again until the finish line. Bersama-sama yang bekerja. Mari kita bagi berdiri bersama-sama. Saya rindu kita naikkan satu lagu. Kita naikkan lagu Korban Hidup. Dan biarlah lagu ini menjadi satu lagu yang mengingatkan kita, Tuhan pakai hidup kami untuk kami mengabarkan Injil Tuhan. Biarlah Tuhan yang membakar dan menyucikan hati kami, membakar roh dan darah kami di dalam roh-Mu dan di dalam darah. Di dalam firman-Mu, biarlah setiap kami dapat melayani dengan penuh cinta kasih, pergi mengabarkan Injil, menggoncangkan dan mencungkir balikkan dunia ini, mengklaim balik bahwa Taipei milik Tuhan, pelayanan orang Indonesia adalah milik Tuhan,
dan kita, we are doing Mission Impossible, dan biarlah kita tetap berlari until the end. Mari kita naikkan